Saya percaya bahwa Kristus ada di tengah krisis. Dan saya percaya bahwa masa sukar akan berlalu. Hanya orang-orang yang ulet dan yang percaya kepada Tuhan akan terus bertahan dan melihat kemenangan dari Tuhan. Yang percaya katakan yes. Kurang keras di rumah katakan yes. Nah, saudara sekalian, tahun ini Tuhan memberikan tema buat kita community atau komunitas. Tahukah Anda bahwa Tuhan mau agar kita terus berada dalam komunitas yang benar. Dan ketika kita berada di tengah komunitas yang benar, hidup kita akan tertolong, bahkan hidup kita bisa maksimal dan akan jadi berkat bagi banyak orang yang lain. Katakan amin. Nah, bulan ini saudara sekalian kita akan belajar sebuah subtema yaitu healing atau kesembuhan. Tahukah Anda bahwa untuk kita bisa berkomunitas dengan baik, maka setiap kita harus mengalami yang namanya kesembuhan. Nah, ada satu ayat yang luar biasa merupakan janji Tuhan buat kita, di mana pada waktu itu bangsa Israel di dalam keadaan tidak ada harapan, dalam keadaan tertawan, dalam keadaan ternoda, tetapi ada ayat yang merupakan pengharapan di tengah krisis. Maka kita lihat di dalam Yeremia 30 ayat yang ke-17. Alkitab berkata demikian, sebab aku Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Saya ulang lagi, ini ayat berkata, sebab aku Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, Tuhan berjanji di tengah situasi yang sulit bahwa Dia Tuhan akan mendatangkan kesembuhan. Siapa yang mau menerima kesembuhan? Katakan bersama saya terima kesembuhan dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, ternyata Dia sendiri yang akan mengobati luka-luka kita. Ternyata dari ayat ini kita bisa belajar bahwa kesembuhan bisa terjadi dimulai dari luka-luka kita mau diobati sampai sembuh. Nah, hari ini saudara sekalian, judul khotbah saya adalah sembuh dari setiap luka. Katakan bersama saya mau sembuh dari setiap luka. 2, 3, saya mau sembuh dari setiap luka. Tahukah Anda bahwa setiap orang pasti pernah mengalami luka dalam hidupnya? Saudara, buktinya apa? Coba siapapun Anda yang menyaksikan, coba periksalah dari seluruh tubuh saudara. Kira-kira ada enggak bekas-bekas luka? Saudara, saya ternyata di badan saya ada banyak bekas-bekas luka ya saudara. Ada yang di kaki karena knalpot sepeda motor waktu di Indonesia, waktu kecil masih nakal, luka karena jatuh main sepeda, luka karena yang lain-lain, bahkan di bibir saya ini sebetulnya ada satu luka yang akibat kenakalan saya ketika masih kecil. Saya ternyata saudaraku waktu di Surabaya saya godain topeng monyet saudara. Monyetnya saya godain, akhirnya monyetnya emosi datangi saya, mencakar kena bibir saya dan akhirnya luka. Nah, semua kita pasti mengalami luka. Tapi pertanyaannya, luka kita sudah sembuh atau masih belum? Itu persoalannya. Nah, luka yang bisa terjadi dalam hidup orang, dalam hidup manusia adalah apa? Bisa terjadi luka secara fisik, sakit secara fisik. Tapi juga ada luka akibat trauma masa lalu. Mungkin ada sebuah peristiwa yang menjadi sebuah trauma, sebuah ketakutan, sebuah rasa sakit, sebuah kekhawatiran, kecemasan yang sangat-sangat mengerikan. Sebuah luka akibat trauma masa lalu.
Mungkin juga luka akibat konflik ketika ada pertengkaran, kemudian akhirnya di situ saling melukai dan ada luka. Tetapi ada juga luka akibat kehilangan. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita cintai atau kehilangan apapun yang kita miliki. Nah, saudara sekalian, luka itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Tetapi Tuhan mau hari ini dan seterusnya. Dia mau mengobati luka-luka kita. Sehingga ketika luka-luka kita diobati oleh Tuhan. Percayalah maka kesembuhan dan pemulihan akan kita alami. Katakan amin. Nah saudara sekalian, mari kita berdoa buat Amerika. Peristiwa tindakan kejam daripada seorang polisi yang bernama Derek Chauvin yang ada di Minnesota dengan menginjak leher George Floyd yang akibatnya membuat dia mati. Saudara sekalian, lihat ini peristiwa mengorek kembali luka lama bangsa Amerika. Sebuah luka lama yaitu rasisme. Ketika dulu ada kelompok yang diperbudak, dianggap kelas 2, direndahkan, dan akibatnya apa? Begitu luka lama itu mulai, saudaraku, terkena, mulai peristiwa yang ada di Minnesota itu menjadi sebuah penyulut kemarahan, pemicu demonstrasi yang akhirnya menyebar ke 50 state dan diikuti juga dengan penjarahan yang mengerikan. Nah lihat, ketika sebuah luka itu belum sembuh, maka ketika dikorek dikit saja, maka itu akan menimbulkan rasa sakit dan reaksi yang sangat-sangat mengerikan. Sekali lagi bahwa kita tidak pernah setuju dengan yang namanya rasis. Kenapa? Karena semua kita, tidak peduli warna kulit kita, bangsa apapun, kita semua dicintai Tuhan. Katakan amin. Tidak ada bangsa kelas nomor 1, kelas 2. Semua kita berharga, semua kita adalah masterpiece di hadapan Tuhan. Tapi kita juga tidak setuju dengan yang namanya penjarahan, apapun alasannya, dengan kekerasan. Nah itu sebabnya saudara sekalian, mari kita belajar bahwa orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Tetapi ketika orang sudah sembuh, maka orang itu akan bisa membawa kesembuhan bagi orang lain. Nah pertanyaannya hari ini, sudah sembukah luka-luka dalam diri kita? Atau jangan-jangan sampai hari ini ada banyak luka-luka yang ternyata belum beres. Dan hari ini melalui firman ini, izinkan Tuhan menyembuhkan setiap luka-luka kita. Yang setuju katakan amin. Anda tahu ada orang yang sudah sekian tahun, saudaraku, setiap kali dia lihat ayam dan kandang ayam, langsung dia menggigil ketakutan. Ternyata saudaraku, ada luka di masa kecilnya. Setiap kali dia buat salah oleh orang tuanya, dihukum, dimasukkan ke dalam kandang ayam. Dan akhirnya ayam-ayam itu mematuk tubuhnya dan membuat dia perih. Dan Anda tahu itu membuat luka yang belum disembuhkan. Tapi izinkan hari ini supaya Tuhan menyembuhkan setiap luka kita. Dan waktu luka bangsa disembuhkan, satu bangsa akan dipulihkan. Katakan amin. Luka satu keluarga disembuhkan, maka keluarga itu akan dipulihkan. Katakan amin. Luka satu gereja disembuhkan, maka gereja itu akan alami pemulihan. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan dari setiap luka? Saudaraku, saya mau kita belajar tentang apa yang Yesus katakan dalam perumpamaan yang terkenal tentang orang Samaria yang murah hati. Dan izinkan hari ini kita belajar dari satu perspektif yang berbeda dengan yang biasa kita sudah pelajari tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Mari kita lihat dalam Lukas 10 ayat 30 sampai ayat 37. Lukas 10 ayat 30 sampai 37, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, perampok-perampok, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya
dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dalam terjemahan bahasa Inggris, dipukul sampai luka cukup parah, sampai nyaris mati. Ayat yang ke-31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, orang yang terluka, yang dirampok, tetapi ia melewatinya dan dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria. Samaria adalah sebuah bangsa yang dianggap kelas 2 oleh orang Yahudi. Saudaraku, lihat, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, orang yang dirampok, orang yang terluka, sudah setengah mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu dibawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. 36, siapakah di antara ketiga orang ini yang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, dari perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, ada pelajaran berharga yang kita bisa dapatkan dari perumpamaan ini. Tahukah Anda bahwa dalam kehidupan ini selalu akan ada 5 kelompok manusia. Kelompok yang pertama saya sebut kelompok perampok. Orang yang disebut kelompok perampok adalah orang yang suka merampas dan suka memukul atau melukai orang lain. Dan jelas ini tidak hanya luka secara fisik, tapi bisa luka secara mental, luka di hati dan sebagainya. Kenapa? Karena ada orang tipenya seperti perampok. Saya harap yang menyaksikan hari ini bukan tipe perampok. Amin, saudaraku. Ya kan? Ini orang perkataannya, tindakannya nyakitin, melukai banyak orang. Coba lihat, ini adalah orang yang disebut troublemaker. Ini orang ternyata masih adik iparnya Lucifer, saudaraku. Dan Anda bisa bayangkan, ini orang kemana-mana buat masalah, menyakiti yang lain, perkataannya, tindakannya merampok, mencuri sukacita, mencuri kebahagiaan, mencurikan damai sejahtera, mencuri persatuan, dan sebagainya. Nah, akan ada orang selalu tipe perampok. Yang tipe perampok katakan amin. Jangan saudara ya. Saya berdoa saudara dan saya bukan tipe perampok ya kan. Tapi yang kedua dalam kehidupan ini selalu akan ada kelompok manusia yang kedua. Orang yang turun ke Yeriko. Ini adalah orang yang akhirnya mengalami kehilangan dan dilukai. Dia menjadi korban perampokan. Ada anak yang jadi korban daripada orang tuanya yang kejam dan kasar. Dia seperti orang ini dilukai. Dia kehilangan masa depannya. Dia kehilangan semua sukacitanya. Nah, saudara sekalian, ada orang yang menjadi victim, jadi korban. Yang ketiga, kelompok imam dan orang Lewi. Siapa ini? Ini gambaran orang yang tidak peduli akan orang lain. Mereka lihat tapi nggak mau peduli. Dia pura-pura nggak lihat, malah dia menghindar. Dan orang-orang ini selalu akan ada. Dan hati-hati saudaraku, biasanya orang demikian ini cuman pinter komentar. Tapi nggak buat apa-apa untuk hidup saudara. Apa ya? Iya. Lalu ada orang yang keempat, orang Samaria.
Orang Samaria adalah orang yang mau menolong, orang yang mau membalut setiap luka, bahkan rela berkorban agar orang yang terluka itu bisa disembuhkan dan alami pemulihan. Dan kelompok yang kelima adalah pemilik penginapan. Siapa ini? Orang yang ikut melayani dan menjaga, merawat orang yang sudah dirampok tadi. Nah, saudara sekalian, dalam hidup ini selalu akan ada 5 kelompok orang ini. Nah, hari ini saya tidak membahas kelompok-kelompok yang lain. Tapi kita akan fokus kepada kelompok orang yang menjadi korban perampokan, orang yang dilukai. Dan Anda mengerti bagaimana perasaannya. Bagaimana dia sedih, dia merasa kehilangan, dia dipermalukan, dia benar-benar, saudaraku, merasa sakit. Dan mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami itu. Saudara, dalam keluarga mungkin Anda merasa seperti di neraka. Bagaimana pasangan Anda, bagaimana mungkin mertua Anda, bagaimana mungkin anak saudara, menantu saudara, sikap perlakuannya menyakitkan. Atau saudara mungkin di tempat pekerjaan, di sekolah Anda dibully, Anda diremehkan, Anda dikerjain dan sebagainya. Saudara sekalian, mari kita belajar, saudaraku, hari ini Tuhan mau menyembuhkan setiap luka-luka hidup kita. Katakan amin. Jangan mau ditipu setan untuk kita terus membiarkan luka kita terenganga. Ibarat luka yang belum sembuh, begitu kena cuka, begitu kena garam, rasa nyerinya sangat menyakitkan. Seperti yang sedang terjadi hari-hari di Amerika. Itu sebab kita berdoa supaya roh kesembuhan atas luka-luka bangsa ini dipulihkan dan disembuhkan Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, kita akan belajar rahasia sembuh dari setiap luka itu bagaimana. Yang pertama adalah begini. Saudaraku, apa yang harus dialami oleh orang yang jadi korban perampokan sampai dia sembuh? Yang pertama, bertemu dengan orang Samaria yang murah hati. Saudara sekalian, untungnya orang yang terluka, yang sudah sekarat mau mati ini, dia bertemu dengan orang Samaria yang murah hati. Coba Anda bayangkan seandainya hari itu dia tidak bertemu dengan orang Samaria yang murah hati, maka dia akan mati. Saudara sekalian, orang Samaria yang Yesus berikan dalam ilustrasi ini, gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Lihat bagaimana Yesus penuh dengan belas kasihan. Dia yang adalah Tuhan yang dipuja dan disembah di surga. Tetapi dia tahu kita orang-orang yang terluka. Kita orang-orang yang gagal. Kita orang-orang yang sudah jatuh. Kita orang-orang yang sudah tidak punya masa depan. Tapi dia rela turun. Bukan hanya dari keledainya. Tapi dia rela turun dari surga ke dunia ini. Dia menjelma jadi manusia seperti kita. Bahkan dia dimusuhi. Bahkan dia saudaraku tidak disukai. Bahkan disalibkan. Lihat seperti orang Samaria yang didiskriminasi. Seperti orang Samaria yang dianggap kelas 2. Itulah gambaran Yesus yang hari ini mau menjumpai saudara. Dimanapun kau berada mendengar khotbah ini. Mungkin saudara lagi di perjalanan. Atau mungkin Anda lagi di kamar dengan isakan air mata. Mungkin ada saudara yang menyaksikan di rumah sakit. Karena kau sedang menderita karena COVID-19. Dengar ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara. Itulah Yesus di orang Samaria ini. Dan yang menarik, dia rela berkorban. Bukan hanya soal uang, bukan hanya soal waktu, bukan hanya soal, saudaraku, semua bahkan lihat dia rela nggak naik ke atas keledainya, tapi yang mau disembuhkan itu yang digendong di atas keledai, dia tuntun, Samaria itu rela jalan. Dan Anda tahu, yang menarik dia bilang begini sama pemilik penginapan, aku beri kamu 2 dinar dan kamu pakai untuk merawat orang ini. Nanti aku akan datang kembali. Dan kalau ada yang kurang, aku akan tambah. Dan saya hari ini coba membuat saudara mengerti bahwa Alkitab menjelaskan 1 dinar zaman Yesus.
Itu adalah upah bekerja bagi pekerja kebun anggur atau bagi orang yang bekerja di ladang. Itu upah 1 dinar 1 hari. Jadi kalau 2 dinar itu berarti saudaraku 2 hari. Nah, sesuai dengan 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 dikatakan bahwa 1 hari di hadapan Tuhan itu sama seperti 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi kalau sampai Yesus memberikan, orang Samaria ini memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Saudaraku, ini gambaran apa? 2000 tahun. Dan orang Samaria berkata, aku akan datang kembali. Dan saya percaya, saudara, kalau Anda mengerti tentang peta akhir zaman, sudah tidak lama lagi Yesus akan datang kembali. Katakan amin. Semua nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman, hari-hari ini sedang digenapi. Lihat bagaimana keadaan sekarang. Saudaraku, semuanya sedang menuju kepada penguasaan antikris dengan 1 politik, 1 ekonomi, dan juga 1 saudaraku mata uang. Dan saudaraku, lihat bagaimana semua ini sedang terjadi. Dan saudara sekalian, hari ini izinkan Yesus seperti orang Samaria yang murah hati datang dan mengobati luka-luka saudara. Katakan amin. Orang Samaria ini juga adalah gambaran kita orang-orang percaya yang mau melayani dengan kasih. Kita juga seperti pemilik penginapan yang dititipi oleh Tuhan, orang-orang yang terluka yang perlu disembuhkan. Dan hari ini saudara sekalian, siapapun saudara, tidak peduli sudah berapa lama Anda ikut Yesus. Kalau masih ada luka dalam hidup kita, luka masa lalu kita, luka kebencian, luka trauma kita, izinkan Yesus itu menyembuhkan saudara. Katakan amin. Yang kedua saudara sekalian, rahasia sembuh dari setiap luka adalah bersedia ditolong. Bersedia ditolong. Lihat bagaimana orang yang kerampokan ini terluka dan sudah setengah mati. Ketika orang Samaria mau menolong, dia tidak menolak. Mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, mana ada orang yang sudah terluka lalu kemudian mau ditolong lalu menolak. Saudara-saudara, Anda bisa coba lihat di YouTube. Ada orang-orang yang terluka tapi waktu mau ditolong malah menolak. Ada enggak? Ada. Dan tetapi sekalian orang Samaria ini bersedia ditolong. Dia tidak menolak. Dan hari ini saudaraku, ketika Anda dalam keadaan berkata, aku sudah putus asa, aku sudah tidak ada lagi pengharapan. Mari hari ini Anda harus buka hati untuk mau ditolong. Dan caranya bagaimana? Anda harus mau percaya. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan percayalah bahwa sampai hari ini di tengah manusia yang semakin jahat, di tengah manusia yang semakin egois, Anda harus percaya Tuhan bisa kirim malaikat-malaikatnya. Siapa itu? Orang-orang yang Anda tidak pernah duga, yang akhirnya datang untuk menolong saudara dan saya. Saya berdoa buat setiap kita, biar kita semua juga mau jadi malaikat-malaikat yang menolong orang-orang yang sedang di tengah krisis ini. Katakan amin, saudaraku. Lalu kemudian kita juga harus mau terbuka. Saudaraku, bagaimana mungkin kita bisa sembuhkan kalau kita enggak mau terbuka? Makanya kalau saudara pergi ke dokter, ya kan? Apalagi Anda belum pernah jadi pasiennya. Saudara diminta ngisi sekarang sekian lembar, ditanya sejarah nenek moyang saudara, ya kan? Ditanya ini, kamu pernah merokok enggak? Kamu pernah sakit kelamin enggak? Ya toh, kamu pernah yang namanya kena jantung enggak? Saudara mungkin bisa marah bilang, dokter, emangnya kenapa sih tanya-tanya itu? Ini kok kepo banget, saudaraku. Loh, ini bukan untuk kepo, tapi ini perlu keterbukaan. Makanya dalam konseling, saudaraku, saya capek kalau orang cuman hanya cerita apa yang dia anggap mendukung dia. Tapi dia nggak mau terbuka secara keseluruhannya. Coba lihat, kalau orang mengalami konflik antara suami istri, yang diceritakan mesti yang jelekkan pasangannya. Betul apa betul?
Jarang yang cerita, pendeta aku punya jelek ini, jarang. Tapi pasti banyak orang bilang, itu istri saya begini. Nah, di sini nggak ada, saudaraku. Nah, mari kita belajar mau terbuka dengan Tuhan itu jujur. Kalau Anda mau ditolong, mari belajar terbuka. Dan di gereja ada gembala sidang, di Komsel, di BFA, Bethany Family Altar juga ada BFA leader, mari terbuka. Dan saudaraku, memang kita jangan terbuka pada sembarangan orang. Kalau kita terbuka pada sembarangan orang, kita sendiri yang akhirnya akan dirugikan. Nah hari ini saudaraku, mari kita belajar mau terbuka, terutama jujur dengan Tuhan, amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, rahasia sembuh dari setiap luka adalah bersedia dirawat sampai sembuh. Bersedia dirawat sampai sembuh. Lihat bagaimana orang Samaria ini tidak separuh-separuh menolong. Tapi sampai dirawat sampai sembuh. Bahkan ketika waktunya terbatas, dia titipkan kepada orang yang dia bisa percayai. Itu pemilik penginapan untuk dirawat sampai sembuh. Nah, saudara sekalian, hari ini ada banyak orang disembuhkan Tuhan tapi cuman separuh-separuh. Izinkan Tuhan menyembuhkan kita sampai tuntas. Katakan amin. Nah, caranya bagaimana? Lihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Ia membalut luka-luka orang yang kerampokan itu. Maukah saudara dibalut? Dan Anda tahu untuk membalut itu saudaraku, seringkali harus siapa? Dibersihkan dulu. Sakit enggak? Sakit, saudaraku ya toh. Saudara, kalau Anda luka karena jatuh, lalu kemudian Anda dibersihkan dulu, sakit. Nah hari ini saudaraku, ketika firman Tuhan Anda dengar ada teguran atas kesalahan kita, dosa kita, memang sakit, jangan malah tersinggung. Amin. Ketika ada orang memberi nasihat, teguran buat kita, memang sakit, tapi kita harus belajar mau saudaraku disembuhkan, mau dirawat sampai sembuh. Ada orang saudara ketika diberi masukan malah marah, tersinggung. Tahukah Anda bahwa ada ayat di dalam Amsal berkata, orang yang menolak didikan, itu berarti orang yang bodoh, masih lebih berpengharapan daripada orang yang menolak didikan. Nah, ketika Anda diberi nasihat oleh orang-orang yang mengasihi saudara, itu ternyata adalah salah satu cara untuk membalut luka kita. Terus apa? Lalu mau disiram dengan minyak dan anggur. Lihat bagaimana orang ini saudaraku yang terluka disiram dengan minyak dan anggur. Ayo jujur, kalau Anda punya luka disiram dengan minyak dan anggur, sakit enggak? Sakit, ya toh. Wih, rasanya perih, tapi justru itu membawa kesembuhan. Minyak ini gambaran apa? Pengurapan Roh Kudus. Saudara dan saya harus mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa menembus sampai dasar hati kita yang paling dalam. Yang selama kita tutup rapat-rapat, orang tidak pernah tahu bahwa kita punya yang namanya kebencian yang belum beres. Kita punya trauma masa lalu yang belum sembuh. Dan saudaraku, izinkan Tuhan mencurahkan minyak pengurapannya, Roh Kudus yang membuat saudara dan saya mengalami kesembuhan. Anggur bicara apa? Sukacita dan penghiburan oleh Roh Kudus. Di zaman krisis seperti ini, Tuhan mau kita tidak patah semangat. Tuhan mau kita tambah bangkit dan bersemangat. Dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Lalu apa suku? Mau diangkat. Lihat bagaimana orang yang sudah dikasih minyak dan anggur itu apa? Digendong, diangkat kemana? Ke atas keledainya. Lihat, tadinya dia tergeletak di bawah, direndah sekali, sekarang diangkat naik ke atas. Jadi waktu jalan dia udah cara pandangnya beda. Ini artinya apa? Saudara dan saya harus mau dibawa Tuhan upgrade. Bisa melihat rencana Tuhan di balik setiap rasa sakit itu. Sehingga saudara tidak kemudian lihat yang dibawa terus kepahitan, terus terluka, terus nyalakan orang lain, nyalakan Tuhan, nyalakan keadaan dan sebagainya. Tapi hari ini belajarlah, saudara mau diangkat, dibawa Tuhan naik. Oh iya ya, ternyata nanti di balik semua masalahku ini sudah ada berkat dan mujizat. Katakan amin. Ingat, kalau saudara di tengah
tengah kemacetan di dalam mobil, Anda lihat, waduh macet, Anda cuma lihat dari bawah. Tapi kalau Anda lihat dari hotel lantai 20, oh macetnya cuma dekat, ya kan, cuman pendek. Nah bedanya apa? Cara pandang. Nah ini orang terluka diangkat, digendong ke atas keledai. Untuk apa? Sebuah cara pandang yang berbeda. Lalu juga mau dijaga dengan baik. Saudara sekalian, dititipkan kepada pemilik penginapan sampai kapan? Sampai sembuh. Dan ini gambaran apa? Gereja Tuhan. Penggembalaan, saudara mau digembalakan, Anda benar-benar mau tertanam dalam gereja lokal, ya kan? Di zaman seperti sekarang walaupun Anda ibadah online, tapi saudara tetap tahu di mana rumah penggembalaan supaya Anda benar-benar bisa bertumbuh dengan ajaib. Nah hari ini saudaraku, inilah cara-cara untuk kita bisa dirawat sampai sembuh. Ketika kita akhirnya mau komitmen dalam gereja lokal, apapun terjadi, aku tahu aku sedang dirawat, aku tahu aku sedang disembuhkan. Dan kalau sudah sembuh, jangan caw. Kalau sudah diberkati, dipulihkan, disembuhkan, apa yang kita harus lakukan? Saudara gantian menolong mereka yang masih terluka. Katakan amin. Setelah kita dilayani, akhirnya kita apa? Melayani. Ibarat pemilik penginapan, kita harus rela mau dititipin orang-orang yang terluka. Dan Anda tahu di gereja Tuhan pasti ada orang-orang yang antik dan aneh. Ya Pak ya, termasuk saya, saudara tahu. Termasuk saudara juga, ya kan saudara. Nah kita semua perlu disembuhkan. Dan izinkan Tuhan hari ini menyembuhkan saudara dan saya. Hari ini kita lihat ada banyak orang terluka. Di sosial media hanya cerita kepahitannya, menjelek-jelekkan dan sebagainya. Bahkan kemudian menjara. Stop. Saya harap setiap kita berbeda. Orang yang sembuh, maka hidupnya, perkataannya akan jadi berkat. Saudara, di tengah-tengah diskriminasi kelompok Afrika American di Amerika ini, Anda tahu ternyata saudaraku, ada orang yang kepahitan, tapi ada orang yang mau disembuhkan Tuhan. Saudara, ada seorang bernama Archie Williams. Dia orang dari American African. Dan dia ini saudara ternyata dipenjara. Dengan tuduhan dia memperkosa seorang wanita kulit putih. Ketika Archie berusia 22 tahun. Dan Anda tahu padahal dia tidak melakukan. Tetapi ada 3 saksi orang yang berkata melihat Archie Williams ini di dalam rumah wanita itu. Dan akibatnya Archie Williams harus masuk ke penjara dengan hukuman yang berat. Bahkan sampai masuk ke penjara yang paling menakutkan di Amerika. Yaitu penjara Angola. Itu penjara kelas paling berat di Amerika. Dan Anda tahu 37 tahun Archie dipenjara dengan tuduhan yang ternyata dia tidak pernah lakukan. Saudara, waktu itu jelas dia sudah berkata, saya tidak melakukan. Tapi ada 3 saksi yang berkata melihat Archie ada di rumah wanita itu. Dan Anda tahu akhirnya dia terus naik banding untuk coba periksa. Bahkan akhirnya saudaraku setelah dunia semakin modern dan ada tes DNA, forensik dan sebagainya. Akhirnya Archie saudaraku berhasil dibuka kembali filenya, diselidiki DNA, pelaku dan juga sidik jari dengan alat yang lebih canggih. Ternyata betul pelakunya bukanlah Archie Williams. Sementara dia sudah dipenjara 37 tahun untuk menanggung sebuah perbuatan yang dia tidak lakukan. Saudara, apakah kemudian Archie kepahitan, terluka, dan kemudian dia akan maki-maki dan sebagainya? Yang ajaib, Archie Williams di tengah-tengah rasa sakit lukanya, di penjara dia memilih ikut melayani dalam kebaktian gereja yang ada di penjara. Dia selalu memuji Tuhan, dia nyanyi bagi Tuhan, dia pimpin pujian, dia sumbang lagu pujian. Dan dia selalu mengizinkan Yesus
mengalirkan anggur dan minyaknya, mengalirkan kasihnya, mengobati luka-luka dalam jiwanya. Dan Anda tahu, akhirnya di awal 2020 ini, akhirnya pengadilan memutuskan Archie William bebas. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Ternyata selama dia di penjara tanpa kejelasan, dia punya bukan hanya kasih Yesus yang menyembuhkan dia. Ada kata-kata pujian yang selalu dia ucapkan, dia nyanyikan. Tapi di tengah masa sulit, dia masih punya sebuah mimpi. Salah satu mimpinya, aku pingin nyanyi di American Got Talent. Dan Anda tahu, setelah Archie dibebaskan, apa yang terjadi? Archie akhirnya, saudaraku, berhasil nyanyi di American Got Talent tahun 2020 ini. Mari kita saksikan orang yang terluka, tidak melakukan kriminal tapi dituduhkan dan dipenjara 37 tahun. Tapi akhirnya dia mau disembuhkan oleh Yesus. Dan dia sekarang membawa kesembuhan. Dan yang menarik, lagu yang dia nyanyikan di American Got Talent adalah Don't Let the Sun Go Down on Me. Jangan biarkan matahari itu gelap dalam diriku. Aku tidak mau membiarkan harapanku itu hilang. Orang yang sudah disembuhkan dari luka, perkataannya jadi berkat luar biasa. Mari saksikan klip ini sebentar. Tuhan memberkati. My name is Archie Williams. Right, let's get to know you first of all, Archie, a little bit. Okay. I was just incarcerated for 37 years for somebody else's crime. Aku di penjara 37 tahun untuk DNA kriminal yang freed orang me. lain lakukan. Oh my God. On the morning of December the 9th of 1982, a 30-year-old white woman was raped and stabbed in her home. I was arrested on January the 4th. I couldn't believe it was really happening. I knew I was innocent. I didn't commit a crime. But being a poor black kid, I didn't have the economic ability to fight the state of Louisiana. I was sentenced to life in 80 years without the possibility of parole or probation. When you're faced with dark times, what I would do is I would pray and sing. This is how I got peace. I can't lie. No more of your darkness. All my pictures seem to fade to black and white. I'm going tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladders of my life. Don't let the sun go down on me. Although I search myself, there's always someone else I see. I'm just another fraction of your life to wander free. But losing everything is like the sun going down on me. The sun going down on me.
Lihat bagaimana seorang yang sudah disembuhkan Yesus dari setiap luka-luka dalam hidupnya. Hari ini maukah saudara mengalami kesembuhan dari setiap luka-luka kita? Izinkan Tuhan menyembuhkan setiap luka-luka kita. Tahukah Anda bahwa setiap luka-luka kita sudah ditanggung oleh Yesus, oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Yesus di atas kayu salib. Kita disembuhkan. Kesimpulannya, izinkan Tuhan Yesus menyembuhkan setiap luka dalam hidup kita hari ini. Rahasia sembuh dari setiap luka, yang pertama, kita harus bertemu dengan orang Samaria yang murah hati. Itulah Yesus. Itulah orang-orang yang Tuhan pakai untuk menjadi tangan Tuhan. Yang kedua, bersedia ditolong. Kita harus mau ditolong. Dan yang ketiga, bersedia dirawat sampai sembuh. Izinkan hari ini, sebelum kita memasuki tubuh dan darah Yesus perjamuan kudus, dari rumah saudara masing-masing, kita akan mau Tuhan menyembuhkan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan.